Halo, kita kembali lagi ya di channel Kuku Lose. Nah, tentunya kalian juga pada tahu ya, ini kemarin dari bulan Maret, bulan April telah dilaksanakan ujian HSK. Tetapi ujian HSK yang dilaksanakan baru-baru ini sebetulnya membuat kekhawatiran ya sebagai untuk pembelajar yang ada di Indonesia ini. Ya, kekhawatiran apa? Ya, karena di akhir tahun 2021 kemarin, ya tepatnya di Desember, itu pemerintah Tiongkok atau Hanpan ya, sekarang Hanpan juga sudah berubah nama ya, tapi kita menyebutnya Hanpan supaya lebih andas, lebih familiar gitu ya, sebagai penyelenggara atau pembuat ujian HSK ini. Nah, Hanpan mengumumkan bahwa HSK 3.0 itu sudah akan diberlakukan di bulan Maret 2022. Wah, ini membuat banyak sekali pembelajar itu yang khawatir ya. Seperti yang lalu saya juga mengadakan sebuah seminar dan ada talk show dengan para pakar yang ada di Indonesia mengenai ujian HSK 3.0. Dan di situ saya juga menyampaikan bahwa bulan Desember itu adalah uji coba HSK 3.0. Loh, bedanya apa dengan HSK yang lalu? Ya, bedanya dengan yang 2.0, HSK 3.0 ini ditambahkan level dari HSK itu sendiri. Jadi ada level 7, 8, dan 9. Ya. Lalu yang membuat orang itu berpikir ya, loh bedanya apa dong dengan yang HSK 1.0? Apakah ini kembali standarnya ke HSK 1.0 yang ada 11 standar? Ya, tentunya dengan perkembangan zaman, tuntutan bahasa Mandarin ya, terhadap kemampuannya itu makin lama makin tinggi. Maka Hanpan dan pemerintah Tiongkok itu memikirkan bahwa ujian ini harus kita tambah tingkat kesulitannya atau tingkat kemahirannya supaya untuk menciptakan SDM yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, level 7 sampai 9 itu resmi ya diuji cobakan di Desember. Ya, di bulan Maret ini sudah mulai ya akan dilakukan di Beijing, di Zhongguo akan mulai dilakukan. Nah, tetapi kalau yang ada di dunia atau di negara-negara yang lainnya, HSK 7 sampai 9 ini rencananya juga akan dilakukan. Nah, tetapi tidak akan mengubah untuk level yang 1 sampai 6. Jadi level 1 sampai 6 kita tetap memakai yang HSK 2.0. Tingkat kesulitannya sama. Nah, untuk 7 sampai 9 akan diuji cobakan dan tetap akan dikaji terus bersama dengan yang HSK 1 sampai 6 itu juga ada yang 3.0 ya. Tetapi itu masih jangka panjang, kurang lebih sekitar 5-6 tahun ke depan baru akan dilakukan. Dan itu juga akan dilihat kondisi di setiap negara. Karena setiap negara, kondisi pembelajar bahasa Mandarin atau lingkungan belajar bahasa Mandarinnya tidak sama. Nah, saya rasa itu adalah kebijakan yang sangat baik ya dari Hanpan ya. Tidak serta-merta diberlakukan. Jadi, kalian semua jangan khawatir akan ujian ini. Tentunya setiap perubahan akan ujian ya, ujian HSK ini, perubahannya itu dari tahun ke tahun itu pasti lebih baik dan ingin agar kita sebagai pembelajar tingkat kemampuan bahasa Mandarinnya semakin lama semakin tinggi itu ya. Nah, kenapa kok sampai dirubah menjadi HSK 3.0? Lalu keunggulan kita atau kemanfaat kita mengambil ujian HSK ini apa sih? Hal itu yang menjadi pertanyaan ya sebagian besar pembelajar bahasa Mandarin yang ada di Indonesia. Ya. Nah, itu pertanyaannya, kenapa kok saya harus ujian ini? Ya, padahal di Indonesia itu orang belajar bahasa Mandarin aja kita sudah kita sudah punya semangat untuk belajar itu. Tapi kenapa kok kita harus mengambil ujian ini? Kira-kira manfaatnya apa dari ujian HSK ini? Ya, tonton terus channel saya. Saya akan bahas tentang manfaat kita mengikuti ujian HSK. Ya, manfaat kita mengikuti ujian HSK. Jadi manfaat di dalam kehidupan sehari-hari, lalu di dalam pekerjaan, ya, ataupun di bidang lain lainnya. Tunggu, ya. Nantikan terus. Oke, 再见。